Saya punya pertanyaan yang mungkin selama ini saya tanya belum ada yang bisa jawab. Saya Silakan, sorry, silakan. background saya dulunya Muslim, sekarang Kristen. Udah lama sih Kristen. Oke, silakan. Di kitab Kejadian 1 sama Kejadian 2 itu yang saya pahami agak kontras mengenai penciptaan manusia, Kak. Lebih Kontras itu spesifik apa? di Kontras itu apa? Maksudnya kontras itu jelas. Apa tuh? terus sorry kontra. Kontra terhadap apa? Apa dengan apa? Masalah penciptaan manusia di Kejadian 1 Tuhan kan menjelaskan di situ diciptakannya laki-laki dan perempuan terus dicipta. Artinya di Kejadian 1 sudah ada penciptaan manusia. Terus di Kejadian 2 Tuhan juga menciptakan manusia. Bukan, dia menjelaskan lagi. Penciptaan di Kejadian 1 itu kan semuanya secara global dari hari pertama sampai hari ke-6. Di Kejadian 2 itu dijelaskan part per part. Ya, seperti apa spesifiknya penciptaan manusia itu. Kan Tuhan menjelaskan itu, bukan kontra. Kalau baca Alkitab itu jangan dikontradiksikan, melainkan diparalelkan. Itu lebih bijaksana. Tidak ada Alkitab itu yang kontra antara ayat yang lain dengan ayat lainnya, pasal per pasal, dan juga kitab ke kitab. Tetapi diparalelkan. Jadi nggak kontra. Kan di dalam kitab pada mulanya Kejadian 1, itu Allah itu secara beruntun menciptakan itu selama 6 periode. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, di Kejadian 2, Tuhan lebih spesifik lagi bagaimana penciptaan. Kan di situ dengan judul manusia. Bentar saya baca. Jadi judul ini juga mempengaruhi gitu. Ini memberikan apa ya? Cara membaca kamu supaya lebih baik. Di Kejadian 2, manusia dan Taman Eden. Jadi apa yang terjadi? Ini sebenarnya nggak kontra. Bab pertama, pasal pertama, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu secara intinya gitu kan, lalu dijabarkan. Nah, manusia dan Taman Eden berarti Allah menjelaskan lagi mulai dari penciptaan manusia sampai jatuhnya manusia ke dalam dosa. Gitu. Di mana kontranya? Di Tidak ada. saya kurang sedikit jelas masalah yang penciptaan manusia itu, Kak. Kan dikatakan di dalam Kejadian 1 itu kan tahapan Tuhan menciptakan manusia dalam 6 periode. Ya kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Hari di situ belum dibilang 2 kali 24 jam ya. Kenapa? Karena belum dijadikannya, kan itu hari yang keempat dijadikannya benda-benda penerang. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan masa yang tetap. Nah, itu kan ini kayaknya nggak ngerti juga ya. Itu Tuhan menjelaskan itu, penciptaan itu. Nah, di Kejadian 2 itu manusia dengan Taman Eden. Jadi manusia dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Taman Eden itu diceritakan Tuhan lagi lebih spesifik. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Loh, kontranya di mana? Kontrakan. Oke. Ada lagi, Kak. Soal Makanya begini ya. Membaca Alkitab itu, kalau kamu pahami sendiri, kamu akan kehilangan arah. Makanya Tuhan Yesus itu tidak menurunkan kitab, tetapi apa? Mendirikan gereja dengan rasul-rasul menjadi pengajarnya. Supaya apa? Kamu belajar dari gereja, bukan belajar sendiri pakai kitab. Ini belum ada di abad ke-1, ke-2, ke-3. Akhir abad ke-4 ini baru ada. Jadi orang kalau baca Alkitab itu tidak pasti mengerti. Sudah pasti tidak akan mengerti. Kenapa? Karena setiap orang butuh guru. Makanya Yesus itu juga datang sebagai guru, bukan datang sebagai buku. Kalau Tuhan Yesus datang sebagai buku, ya orang nggak tahu, karena buku tidak bisa mengajar. Makanya dia datang sebagai guru, salah satu jabatannya selain dari kemesiasannya atau kekristusannya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Adrian? soal kasusnya Kain dan Habil, Kak. Kenapa kasusnya? Anda mau ke kasus apa? Kan dia diusir tuh sama Tuhan Allah dari Taman Eden. Siapa yang diusir? Terus di situ Kain dan Habel. Anda enggak, si berarti belum Kain. baca Alkitab. Si Kain kan Sudah menilai Alkitab kontra. Mana ada Kain dan Habel?
diusir dari Taman Eden. Enggak, si Kain. Kan waktu dia Nggak diusir dari Taman Eden, nggak ada. Yang diusir dari Taman Eden itu manusia dan istrinya Hawa. Kain dan Habil itu ya di luar dari Taman Eden, lahirnya gimana sih? oh, oke Baca oke Alkitab. Kak. Kan Belum baca iya, iya. Alkitab. Terus si Kain kan dia kan yang diusir atau terus dia takut, dia kan bilang, Tuhan kalau saya dibunuh bagaimana? Sedangkan kan manusia waktu itu kan dia punya ketakutan mau dibunuh, terus Tuhan kan bilang ndak ada yang mau bunuh kamu karena dikasih tanda. Sedangkan dia takut sama siapa? Manusia kan tinggal mereka bertiga. Dia Saya tinggal menikah. mereka bertiga. Maksudnya setelah Kain membunuh Habel, you mean, right? Iya, benar. Iya, itu poinnya. Gini ya, makanya baca Alkitab itu nggak bisa baca sendiri. Selain Kain dan Habel, Adam dan Hawa itu kan melahirkan anak-anak yang lain gitu. Di Kejadian 5 dikatakan anak perempuan dan anak laki-laki. Apakah mereka itu program KB? Kan tidak. Loh, jadi siapa yang ditakuti oleh Kain ketika dia nanti bertemu dengan orang? Ya ada anak-anak dari Adam lagi yang lain. Kan udah saya bilang, kamu belum baca secara utuh dan kamu juga tidak punya guru. Itu. Jadi siapa yang ditakutinya? Ya anak-anak dari Adam dan Hawa lagi. Oke. Saya belum pernah sih dapat penjelasan seperti ini, Kak. Makasih. Masih ada, Kak? Masih boleh? Iya. Boleh satu lagi silakan. Oke, terakhir tentang anak-anak Allah menikah dengan atau kawin dengan anak-anak manusia itu bagaimana, Kak, konsepnya itu? Ya, anak-anak Allah itu keturunan dari Set, anak-anak manusia keturunan dari Kain. Itu. Oke. Oke, Kak. Oke. Thank you, Kak. Masih banyak tapi udahlah Ya, nanti kita lah. kasih kesempatan lain yang kali. lain ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Tuhan berkati, Kak. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, silakan menacem. Halo, Ya, Islam Kristen, Pak. saya Messianic Jews. Hah? Messianic Jews. Apa tuh Messianic Jews? Messianic Jews, Yahudi percaya dengan Mesias adalah Jesus Christ. Nah, bukan Kristen. Kristen, tapi saya untuk Pastinya Kristen, Pak. Mana ada Kristen tapi? Saya baru tahu ada Kristen tapi. justru itu saya mau tanya, gimana pandangan Agatha tentang saksi Yehova? Bidat, itu kan sudah lama dianatema oleh gereja. Bidat ya? Iya, Tapi dia- dari konsili Nikea itu udah dibuang ke tong sampah. Ajaran sesat, seperti penyakit sampar. Tapi dia yang Sudah ditutup oleh gereja. zaman itu Arius kan, pengajarannya Arius yang memang Ya. sudah dianggap heresi. Bukan sudah dianggap heresi, memang heresi. Nah, dari Arius itu berkembang jadi saksi Yehova. Yang lebih modern ya. Itu sama. Tapi yang saya lihat di Indonesia itu masuk ke dalam Kristen oleh Bukan yoga. saksi Yehova itu bukan Kristen itu. Bukan Kristen. Jadi dia cantelan aja di Kristen. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar Dia memang itu kan sekte yang tersendiri. memang dilegalkan di Indonesia. Mhm. Gitu aja. Ya sekarang gini Bang, ngaku-ngaku Kristen itu berhak siapa aja gitu. Orang Kristen juga, mereka juga ngaku-ngaku Kristen. Tetapi Kristen yang benar-benar Kristen itu kan yang taat kepada Sang Bapa. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, berarti bukan setiap orang Kristen. Meong. Bentar. Hes. Kamu ini keluar dulu sih. Bentar ya Pak, bentar. Ya, dikatakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa adalah satu di dalam Kristus. Apa yang diajarkan Yesus, itulah yang benar-benar Kristen. Dan Yesus bilang apa di ayat 23-nya? Pada zaman akhir, aku akan berterus terang, aku tidak akan mengenal engkau sekalian. Pembuat kejahatan. Jadi bidat-bidat itu, yaitu pembuat kejahatan. Mereka itu terkutuk. Ada lagi Pak yang mau ditanya?
Oke, tapi kalau ada salah satu mainstream saksi Yehova itu pengajarannya adalah mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, but different with God, Father. Itu Ya gimana itu menurut Anda? sesat. Itu sesat lah. Jadi dia Semua anggap orang Yesus ya Tuhan jadi selain gini. Allah. Orang yang dikatakan gini kan, antikristus adalah mereka yang menolak dia itu Allah yang datang dalam rupa manusia. Berarti semua orang Kristen itu menerima dia adalah Allah dalam kodrat manusia. Kolose 2 ayat 9. Jadi kalau mereka adalah pengikut Kristus, mereka percaya hakikat Yesus itu adalah Allah dan manusia. Keilahiannya tentu satu di dalam Bapa. Kan di Alkitab dikatakan apa? Aku dan Bapa satu. Dan for your information ya, SSY itu kitabnya emang sama. Setahu saya berbeda. Beda-beda dia Ya ada new sudah, jadi translation. kalau dikatakan mereka itu Kristen, maka mereka akan menggunakan Alkitab yang sudah di kanon gereja pada Konsili Kartago akhir abad keempat. Seperti itu. Makanya saya bilang statement saya yang pertama. Mereka bukan Kristen. Oke, Oke. silakan ada lagi. Kalau Mormon di Indonesia berkembang nggak? Saya tidak ngurusin Mormon berkembang atau tidak. Saya tidak mengurusi perkembangan gereja. Tetapi yang Gitu. saya urusi adalah perkembangan iman setiap orang. Iya. Itu yang penting. Kalau pandangan Agatha tentang Mormon misalnya, Saya tidak tahu menau. Dan saya tidak ngurusin itu. karena dia Bukan juga ranah saya. kalau di luar terutama di Amerika dia berkembang dan dia cantel lagi ke Kristen dan dia ngaku-ngaku dari Presbyterian. Tapi di Indonesia sepertinya tidak terlalu dikenal ya. Mungkin saya kurang tahu. Hmm. Di tempat saya juga nggak ada. Makanya saya bilang saya nggak punya literasi terhadap Mormon itu. Oke, Karena sekarang yang saya tahu gereja yang didirikan Yesus itu adalah gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, dan yang apostolik. Sisanya bukan gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Itu gereja-gereja bikinan manusia. Dan kalau Protestan dan semua denominasinya itu gereja yang kudus dan am, right? Saya tidak tahu itu pengakuan dari mana. Pengakuan iman Nikea tidak mengatakan yang kudus dan yang am. Tidak ada. Gereja mula-mula gereja perdana ketika melakukan 7 konsili ekumenes yang diakui seluruh kepatriakan itu di bawah pimpinan Roh Kudus. Sisanya tidak. Hanya ke-7 konsili ekumenes. Kan tadi dikatakan gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, artinya pengajarannya menyeluruh. Kalau pengajarannya nggak menyeluruh itu bukan gereja yang katolik. Dan yang apostolik. Yang apostolik artinya apa? Semua pengajaran itu bersanad kepada para Rasul. sisanya bukan. Makanya itu pengakuan iman Nikea itu adalah pengakuan iman rasuli yang paling lengkap. Itu sudah disetujui dan disepakati oleh seluruh gereja dan Roh Kudus. Kalau Ortodoks dan Katolik mengakui 7 sakramen, benar gak? 7 konsili, kita ngomongin konsili kok ke sakramen sih? Iya, Oke, konsili selesai. Nah, kalau Protestan kan itu hanya 2 sakramen yang mereka lakukan. Kalau Katolik dan Ortodoks 7, benar gak? Lagi-lagi saya katakan Kristen itu umpama satu kelas 4 ya, itu ada 40 murid di dalamnya, satu gurunya itu Yesus ya. Semua yang di dalam kelas ini disebut kelas 4, disebut Kristen. Ada yang mengerjakan tugas, ada yang tidak, ada yang terlambat, ada yang ngubah-ngubah ya. Semua tetap disebut Kristen. Tetapi gereja yang satu, yang kudus dan yang katolik, yang sudah mengakui ajaran guru, yang taat kepada guru kita yaitu Yesus Kristus, yaitu adalah gereja yang satu. Jadi gereja yang dimaksud ini bukan denominasi,